Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orcitra Cinta Duistani dari Fisioterapi 2020. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya RJP pada orang dewasa. Dan alat peraga yang saya gunakan adalah boneka. Nah, ketika kita menemukan korban yang henti jantung atau henti napas, yang pertama adalah perhatikan DRC. D, dangerous, yaitu perhatikan keselamatan penolong dan keselamatan korban. Setelah itu kita cek respon. Bagaimana respon korban ini dengan menepuk bahu korban seperti Pak, Bu, atau memberikan stimulus rangsangan nyeri berupa cubitan seperti ini. Apabila responnya tidak ada atau unresponsive, maka jangan lupa untuk call for help dengan menelepon pihak medis ataupun orang-orang di sekitar kita agar mereka melihat tindakan RJP kita agar kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ketika responnya adalah unresponsive, tidak ada, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan RJP dengan memperhatikan CAB. Lalu apa itu RJP? RJP adalah resusitasi jantung paru. Sebelum itu, pastikan kita menggunakan alat pelindung berupa sarung tangan ataupun masker. Yang pertama, cek circulation atau sirkulasinya ada atau tidak. Apa sih maksudnya itu? Jadi kita cek nadi arteri karotis selama 10 detik dan juga pernapasannya. Ada napas atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, maka kita lakukan RJP. Ketika kita melakukan RJP, posisikan tubuh kita sejajar dengan korban di dekat bahunya di sebelah kiri maupun sebelah kanan korban. Untuk orang dewasa, gunakan 2 telapak tangan dengan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Melakukan kompresi ini, yang harus kita perhatikan adalah posisi tubuh, di mana kedua tangan harus tegak seperti ini, dan kedua telapak tangan saling bertautan. Saat 30 kali kompresi ini, kedalamannya kurang lebih sekitar 5 cm, jadi tidak boleh lebih dari itu. 30 kali kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jangan lupa untuk setiap kali melakukan siklus RJP ini, jangan lupa untuk memperhatikan recoil dadanya. Nah, setelah itu kita cek airway-nya, apakah jalan napas ini tersumbat atau tidak, dengan cara menengadahkan dagunya seperti ini, dan apabila jalan napasnya ini ada yang tersumbat, maka kita harus membersihkannya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu breathing, cek breathingnya, napasnya ada atau tidak. Ketika tidak ada, maka kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Nah, jangan lupa ketika kita ingin melakukan ventilasi kepada korban, sebaiknya menggunakan alat perantara seperti back valve mask, karena kita tidak tahu riwayat penyakit korban ini seperti apa, apakah dia punya penyakit menular atau tidak. Jadi sebaiknya kita menggunakan alat apabila ada, tapi kalau misalkan tidak ada, maka kita harus melalui cara mouth to mouth seperti itu. Nah, ini yang penting adalah ketika kita melakukan ventilasi, maka kita harus memperhatikan dadanya harus mengembang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita sudah melakukan siklus RJP tadi, maka lakukan evaluasi, di mana ketika kita cek
korban dan nadinya belum ada, juga napasnya juga belum ada, maka kita lakukan siklus RJP itu. Yang kedua, apabila kita cek ternyata nadinya ada dan napasnya tidak ada, maka kita lakukan ventilasi sebanyak 2 kali. Dan apabila napas ada dan nadi ada, maka kita lakukan recovery position. Kurang lebih seperti ini. Sampai menunggu pihak medis datang. Sekian video dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kekeliruan, dan terima kasih. Dadah.